anak-anak ibu kelas 8. Gimana kabarnya anakku tahun 2021 ini? Baik semua kan? Ya, anak-anak ibu kelas 8, saya mengucapkan selamat tahun baru nakku. Jika ada kesalahan ibu yang disengaja entahpun yang enggak disengaja, ya dimaafkan. Untuk anak-anak ibu semua kelas 8, kita akan memulai pembelajaran kita pada semester genap ini. Nanti buku kamu bisa kamu ambil. Untuk sementara dulu kamu perhatikan dan kamu kerjakan nanti soal yang ibu suruh. Jangan terulang kembali bagaimana tingkah lakumu yang tidak baik di tahun 2020 kamu tinggalkan. Kalau biasanya malas-malasan, ini jangan lagi. Karena ini sudah semester genap. Menentukan naik atau tidaknya nanti kamu ke kelas 9. Ya. Baiklah anak-anak ibu semua. Sekarang kita mulai pembelajaran kita yaitu pada bab yang ke-6. Yaitu mengenai teorema Pythagoras. Yang mana pada teorema Pythagoras ini yang pertama yang kita pelajari yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu adalah ada kaitannya dengan segitiga siku-siku nak. Nah, ini segitiga siku-siku A B C ya, ini segitiga siku-siku A B C. Perhatikan luas ketiga persegi. Ini lihat. Ini tadi panjangnya adalah 3 persegi ya, 3. Berarti ini semua 3 satuan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Namanya pun persegi. Ini 3 satuan. 1 2 3. 1 2 3. Semua ini adalah berapa? 9, ya kan? Kemudian yang di bawah ini adalah 4. 1 2 3 4. Berarti biar dia persegi, ke bawah juga adalah 4, ke kiri 4. Ini 4 semua. Berarti ini semuanya adalah 16. Kemudian ini namanya sisi miring. Sisi miring ini sering itu disebut dengan hipotenusa, ya. Nah, ini sisi miring. Nah, kamu lihat ini 1 2 3 4 5. Berarti biar dia membentuk persegi, ini juga 5, kemarin juga 5. Semuanya 5. Jumlah ini semua 25. Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran A 6 satuan. Ini nanti setelah kamu ketahui ini semua ya. Nah, lihat. Ini tadi adalah sisi tegak. Sisi tegak ini tadi berapa? 3. Berarti semua ini berapa ini? Berapa jumlah persegi yang kecil ini? 9. Kemudian yang ini. Ini sisi alas. Sisi alas ini ada 4. Ya kan? 4 satuan. Berarti jumlah semua ini yang kecil-kecil ini adalah 16. Kemudian ini sisi miring tadi. Sisi miring ini ada 5. Semuanya ini adalah 5 tambah 5 tambah 5 semua ini. Ini 25. Sekarang bisa kita simpulkan bahwa, lihat ya. Nah, yang ini tadi 9. Ini adalah 16. 9 tambah 16 sama dengan berapa? 25. 25 ini yang ini. Nah, berarti jumlah ini kan dikuadratkan. Ini tadi 5 kan? Ini 3, ini 4. Ini 3 kuadrat 9. Ini 4 kuadrat 16. Ini 5 kuadrat 25, ya kan? Berarti 9 ini ditambah 16 sama dengan 25 atau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 15.
kuadrat, ya kan? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti jumlah kuadrat sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang mengapit ini, nak. Sisi tegak dan sisi alas. Sisi miring itulah sisi yang terpanjang. Ingat ya, sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Kita lanjutkan ya. Ini lihat. Ini sisi A. Ini sisi B. Ini sisi C. Pada gambar 65 ini segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku yang panjang siku-sikunya. Sisi tegaknya adalah A dan B ini. Sisi alas sisi tegak A, sisi alas B. Kemudian sisi miring atau hipotenusa itu adalah C. Ya. Setelah kalian mengamati dan menggali informasi, tulislah hubungan antara A, B, dan C. Maka dari segitiga siku-siku di atas, ya perhatikan ya, dari segitiga siku-siku di atas ini tadi ya, segitiga siku-siku ini, maka bisa kita tentukan rumus Pitagorasnya. Ya, lihat ya anakku ya. Nah, ini tadi adalah yang paling panjang, iya kan? Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ingat itu. C kuadrat ini aja, lihat. Ini aja yang kamu perlu ingat, bahwa mana sisi yang terpanjang, yaitu ini sisi miring. Nah, jadi kalau sisi miring yang terpanjang ialah yang pertama dulu, C kuadrat sama dengan itu ditambah. Kemudian untuk menentukan A dan B ini, seperti ini, B kuadrat. Berarti ini tadilah pengurangnya, karena ini yang paling panjang. Misalnya sini, 8 sama dengan 6 tambah 2. Berarti 2 sama dengan 8 kurang 6. Kan seperti itu. Berarti A kuadrat juga seperti itu. C kuadrat ini pengurangnya. Nah, ini lihat. Mana sisi yang paling panjang itulah pengurangnya. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Tentukanlah panjang hipotenusa atau sisi miring yang ini. Nah, C ini, ya kan? Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, samanya itu. Maka kita lihat A berapa? 5 kuadrat. Ini ingat ya, harus dikuadratkan. Ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25. 12 kuadrat 144. 25 tambah 144 169. Maka C kuadrat sama dengan 169. Maka C sama dengan akar 169. Kalau sudah ada akar, tidak ada lagi pakai kuadrat. Ingat itu ya nakku ya. Nah, kalau sudah ada akar, tidak pakai kuadrat. Jangan nanti double dia. Jangan nanti akar 169 sama dengan C kuadrat. Itu salah ya. Maka akar 169 adalah 13. Maka panjang hipotenusa segitiga ini tadi, sisi miringnya ini tadi adalah 13 meter. Oke. Sekarang lihat contoh yang lain lagi. Perhatikan gambar trapesium di samping. Tentukanlah panjang BC. Lihat ini, BC. Ya kan? Maka ini bisa kita lihat. Ini adalah trapesium ABCD. ABCD. Sama dengan yang ini. Tapi ini kita tarik garisnya. Biar bisa kita menghitung ini BC ini. Kita tarik garis ini. Luruskan dia ke bawah. Berarti ini dari D ke C 25. Berarti dari A ke E juga 25.
Berarti dari E ke B adalah berapa? 33 dikurang 25 ya kan? 33 dikurang 25. Berarti panjang ini EB ini nah ini EB ini adalah 8 cm. Kalau sudah tahu kita bahwa panjang EB adalah ini tadi 8, kemudian berapa panjang EC? Kan sama dengan panjang AD, ya kan? Nah, sama panjang AD dengan panjang EC. Berarti ini juga adalah 15 cm. Kalau panjang EC 15, panjang EB 8, kan sudah mudah. Karena ini adalah segitiga siku-siku. Nah, ya kan? CEB ini adalah segitiga siku-siku. Berarti mencari panjang BC adalah BC kuadrat sama dengan EB kuadrat ditambah EC kuadrat atau EC kuadrat ditambah EB kuadrat, manapun samanya itu. Maka BC kuadrat sama dengan berapa tadi ini? Nah, ini tadi ya kan? EC adalah 15 kuadrat ditambah ini tadi berapa? 8 ditambah 8 kuadrat. Berarti 15 kuadrat 225. 8 kuadrat 64. Tambahkan dia. Nah, ini masih ada ya. BC kuadrat 289. Maka BC akar. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau sudah ada akar jangan lagi pakai kuadrat ya. Kalau sudah ada akar jangan pakai kuadrat. Maka akar 289 sama dengan 17. Maka dapat panjang BC ini tadi adalah ini. Panjang BC adalah 17 cm. Perhatikan ya anakku ya. Nah, harus diperhatikan dan ikuti apa yang Ibu bilang. Oke? Nah, sekarang ada tugas anakku. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum ketahui. Ini lihat. Dan kamu harus mengingat asal di depan sudut siku-siku pasti sisi miring ya, ingat itu. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti yang ditanya ini sisi miring atau tidak? Iya, sisi miring. Bagaimana mencarinya? Kan ada tadi. Nah, kemudian ini juga, lihat. Nah, ini 12, lihat ini tandanya. Tanda apa ini? Berarti ini sama semua. Berarti ini berbentuk apa? Persegi. Berarti sini pun 12. Iya kan? Ini 12. Ini sisi miring. Bagaimana mencari ini alasnya ini? Nah, kan udah tadi dipelajari kan? Sisi miring ini adalah sisi yang terpanjang. Berarti dia nanti dikurangkan. Oke? Bisa kan? Iya, kamu kerjakan ini anakku ya. Semua mengerjakan, jangan terulang kembali sewaktu semester ganjil. Nah, Ibu tidak mau lagi menuntut-nuntut nih nanti tugasmu. Kesadaran kamulah. Kalau mau naik kelas kerjakan itu aja. Nah, ini kamu kerjakan, setelah kamu kerjakan fotokan, kemudian kirim melalui Google Classroom. Oke? Selamat bekerja anakku. Tetap semangat.